Hey, what's up people in the place? Hey, what's up guys? Welcome to my channel. This channel is new and I'm new in here. Before that, jadi kenalin dulu dong. Kan tak kenal maka tak sayang. Jadi, namaku tuh Liring Genta Socayana. Boleh panggil Liring, boleh panggil Genta. Jadi terserah teman-teman nih mau panggil apa, udah terserah. Jadi, untuk video pertamaku kali ini, aku mau bagi-bagi tutorial nih buat temen-temen. Jadi, apa sih tutorialnya? Tutorialnya sendiri ini adalah bagaimana cara instalisasi Linux menggunakan VirtualBox. Jadi, kalau teman-teman belum tahu VirtualBox itu apa, VirtualBox sendiri adalah aplikasi yang diciptakan atau dibuat oleh perusahaan yang bernama Oracle, dan Oracle sendiri adalah perusahaan utama pengembang sistem manajemen basis data. Jadi, VirtualBox ini ada diciptakan untuk kegiatan simulasi. Jadi, teman-teman kalau mau simulasi jaringan, simulasi instalisasi OS itu bisa pakai VirtualBox. VirtualBox sendiri ini fungsinya adalah untuk membantu teman-teman belajar dalam instalisasi OS. Jadi sebelum teman-teman melakukan instalisasi OS pada laptop atau komputer masing-masing dan takut gagal atau takut salah caranya atau gimana, kan teman-teman lagi belajar nih. Jadi teman-teman pakai aja VirtualBox untuk belajar instalisasi tersebut. Kalau udah bisa, teman-teman bisa coba langsung ke laptop atau komputer kalian masing-masing. Nggak usah banyak basa-basi, mari kita lanjut ke tutorialnya, yoi. Jadi guys, untuk yang pertama itu kita buka aja file manager. Jadi kita harus buat folder dulu nih. Kalau aku sendiri buatnya di folder D karena memori aku masih banyak di situ. Jadi kalau C udah nggak cukup. Jadi untuk di folder D sendiri langsung aja buat folder baru dengan nama Ubuntu. Lalu teman-teman langsung buka aplikasi VirtualBox-nya. Nah, udah muncul seperti ini kan. Teman-teman langsung aja pencet new, klik new. Terus ini namanya Ubuntu. Terus untuk mesin foldernya ini teman-teman itu linkkan atau pilih folder yang udah tadi dibuat. Nah, ini Ubuntu. Lalu tipenya Linux. Karena laptop saya 64 bit jadi pakai Ubuntu 64 bit. Kalau teman-teman 32 bit dia pakai yang 32 bit. Lalu langsung next. Nah, untuk memory size-nya sendiri kan berhubung laptop saya 8 GB. Jadi kemungkinan saya buat 3 GB aja. Nah, teman-teman tuh jangan sampai ke area yang merah ini. Orange ini kan udah kayak hati-hati gitu kan ceritanya. Jadi teman-teman jangan sampai ke deket sini. Misalnya laptop teman-teman ini 4 GB, terus teman-teman paksain deket 4 GB, itu nanti bisa error. Jadi mungkin kalau yang 4 GB teman-teman buat jadi 2 GB atau 1 GB setengah itu boleh. Lalu di next. Untuk harddisknya ini biarin aja, create a virtual harddisk now. Terus ini biarin aja harddisk file tipenya. Lalu ini storage on physical hard disk, ini kalian biarin aja, langsung next. Nah, untuk file location and size nya tadi kan udah di folder yang Ubuntu yang dibuat tadi di file D. Jadi teman-teman ini atur size hard disknya. Kalau saya sih biasanya pakai 12 sekian lah. Itu langsung create. Udah jadi gini kan. Nah, teman-teman itu jangan lupa ke setting dulu. Teman-teman ke setting dulu, terus ke sistem, ke prosesor. Nah, ini pakai satu CPU aja. Terus untuk displaynya, kalau saya biasanya mentok rata kanan 128 MB. Nah, selanjutnya teman-teman jangan lupa ke storage. Ini hal yang nggak boleh dilewatin. Jadi ini tempat untuk masukin OS-nya. Jadi teman-teman jangan lupa pencet empty, lalu pencet gambar yang sama, hampir sama, ini cuma ada tanda panahnya. Teman-teman klik choose a disk file. Nah, kalau teman-teman belum punya Linux Ubuntu-nya, udah aku sediain di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal download aja, gampang caranya. Dan ini selanjutnya kita pilih Ubuntu, open. Udah kan, udah masuk. Teman-teman langsung oke aja. Habis itu teman-teman start.
Nah, nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman langsung ganti ininya, klik host drive E nya itu ganti yang bawah, Ubuntu 20.04.01, terus langsung start. Nah, di sini adalah proses instalisasi dari Linux Ubuntu ini. Oke guys, selanjutnya pasti di layar teman-teman muncul gambar seperti ini. Jadi teman-teman langsung aja klik install Ubuntunya. Dan untuk bahasa teman-teman pilih aja English US, continue. Lalu ini langsung continue aja. Setelah itu muncul seperti ini, installation type-nya kalian langsung install now. Dan ini continue. Dan untuk lokasinya teman-teman pilih Jakarta aja. Nah, jangan lupa kalian isi biodata. Jadi ini digunakan untuk login pada waktu masuk Linux-nya. Passwordnya jangan lupa. Ini suka-suka teman-teman sih. Langsung continue. Jadi guys, Linux sendiri ini dibuat oleh mahasiswa Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Jadi dulunya itu Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan oleh Minix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum. Linux versi 0.01 dikerjakan sekitar bulan Agustus tahun 1991. Jadi udah cukup lama ya guys ya Linux ini. Ubuntu Linux, jadi saya ini milih OS Linux yaitu Ubuntu. Sebenarnya macam-macam OS di Linux itu banyak, ada Debian, Ubuntu, Slackware, jadi banyak sih di Linux, tapi saya milih Ubuntu. Jadi untuk Ubuntu sendiri ini merupakan proyek OS yang dikembangkan dan disponsori oleh perusahaan Afrika bernama Kenosial Ltd dan dirilis pada tahun 2004. Ubuntu bisa diartikan sebagai rasa kemanusiaan terhadap sesama manusia. Ubuntu adalah OS turunan Debian. Dan saat ini di tengah merajai tren penggunaan OS Linux di kalangan developer. Ubuntu secara rutin melakukan pembaruan dan update versi setiap 6 bulan sekali. Aspek yang diperbarui antara lain sistem, keamanan, dan kesalahan atau bug. Ubuntu digunakan tidak membutuhkan spesifikasi perangkat yang tinggi untuk instalasi dan pengoperasiannya serta dapat dimodifikasi dan didistribusikan sesuai kebutuhan user. Jadi fleksibel, kalau Ubuntu ini fleksibel banget sih guys. Jadi untuk perangkatnya sendiri dia tidak berat, ringan, jadi lebih enak dipakai di perangkat teman masing-masing sih. Jadi kalau teman-teman udah selesai instalisasinya, pasti teman-teman disuruh restart. Jadi instalisasinya komplit, teman-teman langsung aja restart now. Teman-teman nunggu aja. Ini teman-teman langsung aja klik enter. Nah, nanti pasti akan muncul nama teman-teman di sini yang tadi buat username-nya itu. Nah, selanjutnya pasti akan muncul seperti ini, akan muncul nama teman-teman atau nggak tahu apa tadi teman-teman ngetiknya apa yang pas setting username. Jadi teman-teman langsung aja klik dan jangan lupa passwordnya. Nah, ini langsung aja teman-teman skip. Ini next. Lalu yang ini pilih yang no downsend system info. Lalu next. Ini next aja. Habis itu down. Nah, udah selesai nih guys. Jadi teman-teman
Kalau udah muncul seperti di layar ini, berarti instalisasi Linuxnya itu udah berhasil dan sukses. Jadi mudah gak sih? Mudah banget sih. Jadi ya kan teman-teman tadi udah lihat tutorialnya. Jadi thank you. Jadi makasih ya semuanya udah mau lihat tutorial yang aku bagiin ini. Jadi tunggu aja di next video. Bye bye. Thank you.